ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di saat ini halaman ke-40 pas ya. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lebih tepat judulnya adalah taat kepada Rasulullah ya. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Hafidh rahimahullah, faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatinya niscaya masuk surga. Ini adalah hak, benar berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya supaya kalian dirahmati. Berarti di antara penyebab atau bahkan penyebab utama kita itu bisa disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sari'u, bersegeralah, bergegaslah kalian ila maghfirah, menuju ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga, kepada surga. Dua hal di sini. Sari'u, lihat sebentar sebelumnya, perhatikan baik-baik. Ada dua perintah. Oke. Dua perintah. Komando pertama yaitu ati'u, taatilah oleh kalian. Perintah kedua sari'u ila, bergegaslah menuju ke apa. Baik, masing-masing doa ini bercabang dua. Cabang taat dua, ketaatan siapa-siapa. Wasari'u ila, dua hal. Yang pertama, taatlah kepada Allah dan Ar-Rasul. Kelihatan nggak di kamera ini? Kelihatan? Jelas atau enggak? Kalau aku kayaknya nggak melihat ya. Jelas apa enggak di kamera? Ada TV-nya? Sekarang ada TV-nya? Enggak, Anda nggak tahu sama sekali. Pakai kamera kita. TV-nya dari mana? Masya Allah. Tuh collab yang bagus ya, collab. Ya, Allah dan Rasulnya. Kalau misalnya nggak jelas berarti TV-nya jelek, bukan tulisannya jelek ya. Iya. Allah dan Rasul. Baik. Kemudian yang kedua, wasari'u ila, artinya bergegaslah menuju apa? Dua hal. Sok, silakan jawab. Yang satu apa? Yang kedua apa? Yang pertama maghfirah. Yang kedua jannah. Kita disuruh taat dan disuruh cepat-cepat. Taat kepada Allah dan Rasulnya disuruh cepat, kita disuruh juga cepat-cepat. Dua perintah ini. Cepat-cepat untuk ke ampunan Allah dan ke surga.
Bagaimana cara cepat-cepat ila maghfirah? Hah? Ya taubat, ya kan ya? Istighfar, taubat. Kita diperintahkan untuk bergegas taubat. Baik, kemudian kita disuruh bergegas ke jannah. Gimana bergegas ke jannah? Ini yang tadi yang bilang apa? Taat, melakukan ketaatan, bergegas dalam melakukan ketaatan, cepat-cepat melakukan ketaatan. Jangan nunda-nunda, jangan taswif dalam ketaatan. Jadi sari'u ila maghfirah ini berarti maksudnya yaitu taubah. At-taubah. Oke. Ya ini at-ta'ah. Yaitu melakukan perkara yang diperintahkan. Gitu. Jadi ketika seseorang tahu nih, hayya 'alas shalah, dia langsung cepat-cepat ke masjid, maka ini masuknya. Ya. Gitu. Dan ketika dia, namanya manusia, kita semualah melakukan suatu maksiat kecil ataupun besar. Bagaimana mengamalkan ini? Ini sari'u ila maghfirah, cepat-cepat taubat. Begitu ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maghfirah, ampunan itu dari Allah. Berarti kalau kita melakukan suatu kesalahan atau maksiat, yang paling kita fokuskan adalah ampunan Allah untuk menghapusnya. Ya. Itu yang kita fokuskan. Namun jika maksiat tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka berarti ada tambahan beban di sini. Kalau maksiat tersebut berkaitan dengan hak manusia, maka ada tambahan beban. Imma itu adalah hak darah, imma itu adalah hak kehormatan, atau itu bisa jadi hak properti atau kepemilikan. Oke. Kalau hak darah, maka cara cari maghfirahnya adalah dengan hukum qisas. Sayangnya di negeri ini tidak diterapkan. Berkenaan dengan apa? Kehormatan seperti ghibah, domba, maka wajib bertobat kepada Allah, tapi juga wajib meminta maaf pada yang kita ghibahi jika dia tahu kita menghibahnya. Jika dia tahu kita menghibahnya. Jika dia tidak tahu kita menghibahnya, maka kewajiban kita hanyalah untuk memutihkan kembali namanya seperti sedia kala. Bisa dipahami teman-teman? Yang belakang bisa paham insyaallah ya? Kalau misalnya yang kita gibahi, dia tahu kita gibahin dia, maka kita wajib memutihkan nama dia di depan teman-teman, dan juga kita minta maaf sama dia. Itu baru bisa dapat ampunan. Dan kalau misalnya dia nggak tahu, maka tidak wajib kita kasih tahu. Bahkan kalau kita kasih tahu, kita gibahin dia tadi, bisa jadi dia nggak maafin. Maka kita cukup putihkan kembali namanya di majelis. Itu. Atau hak kepemilikan. Ingat, hak kepemilikan itu belum terampuni walau taubat, namun belum mengembalikan hak tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak kepemilikan, ya, kepemilikan orang nih, kepemilikan. Kalau kita tilep ini kepemilikan orang, harta orang, baik dia berupa apa, harta zakat, donasi yang kita tilep, ya emang nyuri ya, atau lainnya dan seterusnya. Ini ada dua syarat supaya dapat ini maghfirah. Pertama, taubat. Nah, taubat ke siapa? Kepada Allah. Syarat kedua apa? Kembalikan kepada siapa? Pemilik hak.
Pemilik hak. Oke. Baru dengan itu bisa apa? Bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kasus pertama. Seseorang nyolong apa? Buku, oke? Dari toko buku. Lok, diambil. Ya. Terus dia sadar bahwa saya dengan nyolong ini hartanya haram. Dan dia udah jual lagi bukunya gitu. Dia akhirnya taubat kepada Allah, ya Allah ampuni saya. Ya Allah ampuni saya. Allah itu Maha Pengampun memang. Namun karena ini urusannya hablum minan nas, maka perlu ini. Kembalikan buku ini kepada pemiliknya, yaitu toko buku yang antum curi itu tadi bukunya. Kembalikan. Ya Allah udah jadi duit. Mau dibalikin berat. Nah, gak bisa. Itu belum diterima taubatnya. Oke, belum diterima taubatnya. Atau dibalik nih. Dia ngambil buku, ya. Terus belum sempat dia jual udah ketahuan. Ente ya tadi mau ngambil buku ya. Kelihatan di CCTV, ngambil, ditaruh di ketek lagi. Dasar. Sini balikin atau kita laporkan polisi. Akhirnya karena takut dikembalikan ke pemiliknya. Maaf ya Pak, maaf ya saya butuh dana dan seterusnya. Tapi dia enggak taubat pada Allah. Diterima taubatnya? Enggak ada taubat. Jadi harus begini. Dulu waktu di kantin sekolah suka korupsi enggak antum? Darmaji. Apa itu Darmaji? Mungkin emang ada. Emang Darmaji ya namanya. Ana dulu punya murid namanya Darmaji, makanya heran Darmaji. Ana punya murid di Kalimantan namanya Darmaji. Lu kayak kok jadi kesana ya? Dahar 5 aku bayar ngaku siji. La haula kata billah. Dahar 5 ngaku siji, bener Darmaji namanya ya. Masya Allah. Itu antum yang bikin istilah apa emangnya populer di sana? Populer secara nama dan perbuatan ya. Enggak, ajaibnya antum agak gemukan gitu ya. Ya ngomong gemuk ya. Iya. Iya, kadang-kadang memang seseorang itu berusaha mengubur masa lalunya, kemudian rahasia-rahasia kelam masa lalunya, tapi keceplosan lewat lisan. Bukan antum orang soleh insyaallah. Iya. Nggak tahu dulunya ya. Kembali ke sini ikhwan. Tadi Darmaji dahar 5 ke siji. Ya udah balikin. Ya gini loh, kita taubat ya. Oke, sudah berlalu, sekarang usia sudah berapa? 20 tahun ke atas. Itu udah 10 tahun lalu lah kayak gitu. Apakah terhapus dosanya? Belum. Sampai antum udah punya azam ini. Lah gimana kalau misalnya ternyata di kantin udah ganti orang? Ya Pak Darmajinya udah resign, udah nggak ada. Ya. Maka dilihat kalau kantin itu individual milik orang, milik Pak Darmaji tadi, maka kita tetap harus cari orangnya. Kalau memang nggak ketemu, maka boleh kita sedekah atas nama bapak itu. Sesuai dengan nominal kisaran ketika itu kita korupsi berapa. Kalau Darmajinya tiap hari, waduh, nggak kehitung. Iya, mungkin Pak Darmaji resign dipecat itu gara-gara apa? Gara-gara ya itu bangkrut. Iya. Satu orang aja tiap hari kayak gitu, lumayan itu. Ini itu kalau satu orang. Kalau ternyata oknumnya sekolom, bahkan bisa bikin mabes sendiri gimana? Nah, sindikat lagi. Ya. Nah, kemudian kalau ternyata kantin tersebut adalah koperasi sekolah, sementara Pak Darmajinya itu adalah pegawai, maka bayarnya bukan ke Pak Darmajinya, tapi ke sekolah.
ke koperasi sekolah. Nah, kalau bayar ke koperasi sekolah, tentu antum nggak mungkin kan ngomong ke ketua koperasi atau ustadz atau pak pembina koperasi, Pak maaf Pak, saya dulu korupsi, saya dulu seorang darmaji, sekarang saya darmawan. Iya, nggak tahu, dia yang tahu. Ya, nggak gitu juga kan, nggak enak lah. Ya, oh jadi kamu ya, wah ternyata kamu ya. Nah akhirnya jadi bulan-bulanan kan. Jangan Pak, jangan kasih tahu Pak. Iya saya rahasiain. Ngomongnya rahasiain. Besoknya satu sekolah kita di grup WhatsApp sekolah diumumin. Oh ini sih ini. Nah, maka boleh dengan cara taruh amplop, ya, tulis amanah di situ dari seorang santri atau lulusan sini yang bertaubat kepada Allah gini, saya bertobat, tolong ini amanat untuk koperasi gitu. Iya. Karena nggak mungkin antum membuka aib antum di depan orang, nggak usah. Ya. Taib, itu maghfirah. Harus dengan cara itu kalau hablum minan nas, ya. Dan juga kita diperintahkan wasari'u ila jannah, ke surga dengan perbuatan taat. Yang mana surga disifat sini arduhas samawati wal ard. Yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Dan surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lafal uiddat ini menunjukkan bahwasanya sekarang surga itu secara zat sudah ada dan memang dipersiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum sebagai ahlul jannah, penghuni surga. Di surat An-Nisa 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dijanjikan di sini ketaatan pada Allah dan Rasulnya dengan apa? Dengan masuk surga. Masuk surga, jannat tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, abadi di dalamnya, dan itu kemenangan yang besar. Al-Fawz, kemenangan. Taib di sini tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai ngalir di bawah surga. Berarti banyak sungai-sungai ya. Para ulama berselisih pendapat, sungai ini apakah di atas surface atau underneath the surface? Antum paham maksudnya? Surface itu apa? Permukaan. Itu gimana anak buah antum paham antum maksud apa? Aneh yang malu soalnya. Nah, paham kan? Tapi paham surface, paham kan? Antum juga ente ini kadang-kadang ente ya. Dan yang atau underneath the surface, yaitu di bawah permukaan. Mana yang lebih benar? Kalau misalnya di atas permukaan berarti kan ngucur tuh air, kita kaki kena air gitu. Kalau di bawah berarti ada permukaan dan di bawahnya itu sungai-sungai gitu, sehingga kita nggak bisa langsung nyemplung. Atau ada sungai lain yang modelnya seperti di dunia, ya wallahu alam. Itu berbeda pendapat di antara ulama. Tapi tidak memungkinkan sungai-sungai tersebut banyak yang underneath the surface, karena di dunia aja mungkin, apalagi di akhirat. Coba di dunia mungkin nggak? Di bawah permukaan sungainya, maksudnya kelihatan sungai di bawah permukaan gitu.
Tapi kelihatan seolah-olah tuh kaca gitu loh. Ada di zaman kerajaan Majapahit. Kok Majapahit, mana Majapahit? Nabi Sulaiman. Tadi ngomong Nabi Sulaiman. Kok Majapahit ya? Dengan wajah mungkin karena wajah antum pahit kali ya. Gitu, Majapahit ya Nabi Sulaiman kan dengerin Majapahit gitu. Kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Itu aja bisa gitu loh, ada. Apalagi surga ya lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Itu bisa seperti itu. Tapi terserah nanti bagaimana, terserah Allah Azza wa Jalla. Kita hanya membayangkan, dan apa yang kita bayangkan di mana sungguh-sungguh surga jauh lebih indah daripada itu. Oke. Wa dzalikal fawzul azim. Apa arti lafal al-fawz? Fawz. Al-fawz kemenangan. Kemenangan. Dari kata fawz ini nanti ada lahir orang namanya faiz. Ada yang namanya faizah, fauzan, fauziyah, fawaz. Masya Allah, jadi banyak. Anak yang capek nulis. Ya, fawaz. Dah, mafazah. Nah, ada lagi dan seterusnya. Nah, ini semua artinya kemenangan. Iya. Fauz kemenangan, faiz pria yang menang, faizah perempuan yang menang, fauzan kemenangan juga, fauziyah kemenangan juga, fawaz orang yang sering menang. Paling bagus dari ini memang fawaz. Nama fawaz paling bagus karena sering menang. Ya. Hah? Enggak dikasih tahu sama orang ya. Al-muhim wa dzalikal fawzul azim, kemenangan yang besar. Tapi kenapa kok di sini ada kemenangan, ikhwan? Seolah-olah kayak kalah gitu. Ada kekalahan, ada kemenangan. Iya. Karena banyak dari orang-orang mukmin yang taat pada Allah dan Rasulnya itu dikalahkan di dunia dari beberapa sisi. Iya. Itu sering terjadi. Terutama tentunya yang pastinya sisi duniawi, banyak kalah. Banyak kalah. Sekarang pesepak bola yang paling besar gajinya siapa? Ronaldo, Messi. Anda tahu Rocky Putirai? Hah? Ya, kalau di Indonesia mungkin. Itu zaman bahala itu. Abanda Herman. Persib kan udah lewat, udah lama. Bambang, Anda nggak tahu main sekarang? Hah? Se-dunia Pak. Beckham Menga ya. Al-muhim lah pokoknya itu belum. Dan karena sepak bola olahraga paling populer ya, jadi yang paling top gaji di situ berarti paling top sport, paling top kan itu. Maka sportsman yang paling top gajinya di sepak bola. Tuh. Orang terkaya di dunia siapa? Siapa? Bustanul Arifin? Bukanlah. Siapa itu? Raja Thailand? Bukan. Putin. Vladimir Putin? Dari wajahnya nggak kelihatan kaya. Iya. Itu. Elon Musk. Iya. Elon Musk, masya Allah. Iya. MUSK itu, masker pakai A. Musk. Antum harus bedain antum, jangan. Nah, ini Musk. Ini Musk. Dia Musk yang ini. Nih, ini artinya mask, ini misik. Mask baru masker. Beda. Ini Elon Musk. Ya, jadi Musk bahasa Indonesia kasturi. Jadi artinya itu kasturi, itu dia artinya. Elon kasturi ya. Iya, emang kasturi. Iya. Nah, itu paling kaya dah kholas. Kemudian juga penjajahan. Banyak kaum muslimin terjajah dari dulu. Sekarang penjajahan sifatnya maknawi, bukan persenjataan atau teritori, bukan. Baik, orang-orang mukmin, orang-orang muslim banyak
mengalami tekanan. Dan kadang tekanan itu juga dari sesama orang muslim yang memang pro dengan orang-orang kafir. Tetapi itu di dunia. Ya, itu di dunia. Dan antar sesama orang muslim pun kita lihat, semakin dia beriman, semakin banyak yang mengujinya. Iya. Gini aja teman-teman ikhwan, ya. Ketika antum adalah seorang laki-laki yang berusaha meniti manhaj salaf, berusaha menjadi soleh, kadang sama tradisi keluarga dari ritual atau keyakinan tertentu antum berbeda. Mesti antum yang akan disudutkan, ini beda deh anak nih. Kamu di Jakarta belajar apa sih? Kok jadi kayak gini kamu? Padahal sebenarnya antum lah yang benar gitu loh. Tapi kenapa malah antum yang disudutkan, antum dikalahkan? Begitulah orang beriman. Ketika dia hijrah, ketika dia makin beriman, maka semakin besar ujian buat dia. Nanti kapan kemenangan mutlak? Kemenangan mutlak itu di surga. Ketika semua amalan diaudit, ya, diperlihatkan, dihamparkan, dihitung. Wa dzalikal fawzul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Lagi-lagi faiz. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kapan menangnya? Nanti di akhirat. Perjalanan masih lama. Sekarang berbekal aja. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, mati syahid, ya, dan para saleh. Dan mereka itulah hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Karena taat pada Allah dan Rasulnya, maka akan berteman dengan ini, dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Minimal kalau sekarang antum berteman sama orang salihin. Minimal sekarang nih di dunia nih, lagi hidup nih. Karena antum berteman sama nabi nggak bisa. Siddiqin derajatnya tinggi sekali. Sekarang susah nyari siddiqin. Ya ada pastinya. Orang yang betul-betul jujur dalam beriman betul-betul. Syuhada derajat ketiga. Sekarang syuhada belum mati. Kita bagaimana tahu mereka syuhada? Kan masih hidup seperti kita. Salihin, nah ini, berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Itu sebaik-baik teman. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama khalil. Bedakan ikhwan, teman itu masih biasa ya. Ya, jadi ini Elon Musk kita hapusin. Nah ini kita hapus saya Fawaz dan kawan-kawan ini. Faizun. Ya. Saya mau bahas apa tadi, ikhwan? Khalil. Khalil. Ada sahib, ada sadiq, ada zamil. Apa lagi? Yang teman. Hah? Udah ini. Udah, ntar teman nasiram lama-lama. Ya, apa lagi ya? Enggak, teman syuhada enggak ada. Teman syuhada itu syahid. Namanya syuhada. Ayo. Zamil udah. Sahib, hah? Udah. Rafiq, udah belum? Rafiq. Oke. Khalil ini teman dekat yang sangat dekat sehingga seperti kekasih dan saling perhatian sama sama lain. Khalil. Ada yang namanya Khalil di sini? Khalil. Ya. Sahib itu Khalil. Khalil itu ada sisi rasa cinta dan sayang padanya betul-betul sehingga selalu memperhatikannya. Kalau sahib ada di kata suhbah, sahabat saling memiliki satu sama lain. Oke. Makanya sahibul bait artinya apa?
Pemilik rumah. Oke, sahib artinya milik, kita saya miliki. Ente kan sahib ana, gitu kan ya, gitu kan. Giliran mau ngutang ngomong kayak gitu. Iya. Pas susah aja dah. Ngomong kayak gitu, pas lagi kaya udah lupa. Sadiq. Dari kata jujur, teman yang bisa jujur satu sama lain. Sadiqi, anta sadiqi. Ya sadiqi, wahai temanku, kawanku, gitu loh, kawan. Gak bakal saya mau bohong sama kamu, itu sadiq ya. Zamil, nih zamil paling rendah ikhwan. Zamil itu yang di samping antum itu zamil. Dalam bahasa Inggrisnya itu mate. Mate kau. Mate, mate. Kenapa langsung pikir ke soulmate? Kan banyak, classmate ada, workmate ada. Itu kan workmate semua. Kenapa langsung soulmate? Karena zamil itu adalah siapapun yang di sisi antum di bawah platform atau dalam koridor yang khusus. Sekolah. Iya, schoolmate. Ini satu ruangan, roommate, teman satu ruangan. Workmate, teman satu kantor, satu pekerjaan. Classmate, teman satu kelas. Terus apa lagi? Apa? Istilah kata ya. Kadang-kadang ya. Pak Idrus, kadang-kadang Pak Idrus. Baca juga salah Pak, bukan salah Pak. Baca yang sahih, yang rajih, yang sahih, yang benar adalah mask, bukan maskiu atau maskui, bukan. Kalau maskui itu. Kalau maskiu itu iya, maskui itu maskui itu si maskui itu. Iya. Ini mate, zamil. Oke. Ini nggak ada hal yang indah dari situ, cuman teman satu platform aja gitu. Ya bagus enggaknya relatif lah kok ini. Zamil itu belum tentu dia sejarah sodiq, sahib, pemilik khalil, belum tentu, sangat belum tentu. Karena kadang-kadang teman sekantor antum itu adalah yang paling hasad sama antum dan suka ngelaporin keterlambatan antum ke bos. Rafiq, ini teman dekat juga itu. Yang di situ ada sisi rifq, kelembutan bersama gitu, rafiq. Semua ini bagus sih, ya, bagus. Sahabat pun disebut sahib, sahabi, ya dari sini. Tapi khalil, wah ini luar biasa, ya. Nah, wa hasuna ila ulaika rafiqa, sebaik-baik teman yang menjadi rafiq terbaik, ya. Gitu ya. Itu rafiq terbaik adalah 4 ini, nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Ini di surga. Kalau di dunia sempat-sempetin antum berkawan dengan orang-orang soleh. Al-mar'u ala dini khalihi, kata Nabi SAW. Seseorang tergantung pada keagamaan khalilihi. Khalil itu teman yang betul-betul nempel sama antum, yang saling betul-betul saling sayang satu sama lain, percaya semua ini ada di khalil gitu loh. Dari kepemilikan sama saling memiliki, saling jujur, betul pertemanannya baik, makin khalil. Seseorang tergantung pada din khalilihi. Falyanzur man tukhalil. Maka falyanzur man yukhalil. Maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia punya teman yang seperti ini, teman dekat sekali gitu loh. Ya. Firman Allah Ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Adapun dalil dari sunnah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Dikatakan, "Faman wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani
dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa bermaksiat kepadaku, yaitu menyelisihiku, maka dia masuk neraka. Taib, dikatakan di nomor 6, wa man 'asahu dakhalan nar, dan barang siapa mendurhakai Rasulullah SAW niscaya masuk neraka. Jadi maksiat itu makna asalnya adalah durhaka, makna maksiat adalah durhaka. Baik. Ini juga hak benar, yaitu siapa yang mendurhakainya terancam masuk neraka. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, yaitu batasan-batasannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Tapi di sini ada lafal khalidah, diterjemahkan di sini sedangkan ia kekal di dalamnya. Tahib, kita bahas Khalid. Khalid ini namanya Khalid beliau. Ya Khalid. Khalidun. Ya. Khalid itu bisa dua makna, yaitu abadi bila inqita', ya, dan ada maknanya kaif ya, tuluz zaman. Kita khulud aja lah, khulud, yaitu khulud ya, masuk namanya Khalid. Baik, ini bisa dua makna, bisa salah satu dari dua makna. Dua maknanya benar. Bisa artinya abadi tanpa ada keterputusan, forever. There is no ending, the endless. Kalau bahasa ininya, Inggrisnya endless, ya kan? Kayak gitu. Kalau bahasa bengkelnya tubeless, nah gitu. Hambless, iya. Hambless selesai. Nah, endless tidak ada endingnya. Ini mana Khalid, khulud di sini. Tapi makna lain dari khulud adalah tuluz zaman. Ya, artinya apa tuluz zaman itu? Long time, very long time, lama. Tapi ada akhirannya, cuman lama aja gitu. Ya, taib. Di Al-Quran kadang-kadang ada seperti ditafsirkan oleh para ulama. Khalidah di sini bisa makna ini, bisa makna ini. Pertanyaannya ikhwan, apakah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya langsung kafir? Enggak. Ya. Berarti nggak mungkin dong. Kalau memang nggak langsung kafir kok langsung dia tafsiran ini. Tapi bisa ini tafsiran ini. Yaitu kalau pakai tafsiran ini endless, masuk neraka selama-lamanya endless, berarti orang ini kafir. Dari mana dapatnya? Ini berarti maksud dari bermaksiat pada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya adalah dia melakukan hal yang membuat dia keluar dari Islam. Itu maknanya. Ini yang ini tafsiran ini. Tafsiran kedua, kalau khalidina fiha abada di sini, khalidan fiha, ini maksudnya bukan kekal, yaitu lama. Tapi kadang kekal juga maknanya lama, dan pasti ada endingnya. Maka berarti di sini maksiat dan melewati batas ketentuan Allah di sini adalah maksiat yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Walahu adzabun muhin. Itu tafsiran, dua tafsiran seperti itu ya. Dan baginya siksa yang menghinakan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kata Allah Ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Begitu juga ini. Siapa yang bermaksiat, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagian neraka jahanam dan dia abadi atau lama. Tergantung tafsiran. Kalau abadi berarti maksud dari maksiat ini adalah maksiat yang
mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau lama berarti ini maksiat yang besar yang tidak diampuni oleh Allah. Serta sabda Rasulullah dalam hadis di atas, "Wa man 'asani dakhalan nar." Barang siapa mendurhakaiku, niscaya masuk neraka. Taib. Mungkin untuk materi kita cukup sini insyaallah, tapi ana tunggu pertanyaan antum jika ada pertanyaan. Fadhal. Ada soal mungkin dari akhwat? Atau mungkin dari ikhwan tapi yang menyampaikan akhwat, silahkan. Fadhal. Tentang hasad. Hasad atau Hasan? Hasad, fadhal. Mereka kan pembahasan hasad. Hasad. Kan perasaan hasad itu biasanya tuh spontan ya, Ustaz. Ya. Nah, itu penyebabnya apa ya, Ustaz? Padahal kita nggak niat hasad gitu. Gak ada orang niat hasad. Nawaitu hasadan, gak ada. Saya punya niatan nih untuk menghasati fulan, gak ada. Oke, maksudnya gak ada mukaddimah ya. Hasad selentingan itu mungkin sekali. Sangat mungkin seseorang hasad selentingan. Tiba-tiba hasad itu mungkin. Penyebabnya kita tiba-tiba hasad itu apa, dari orangnya kita hasadin apa dari kita? Penyebabnya. Enggak, hasad ini hasad yang baik atau hasad yang buruk? Yang buruk. Penyebabnya dunia. Kita terbiasa mengharapkan dunia, itu penyebabnya. Penyebab seseorang itu mudah hasad adalah dia banyak mengharapkan dunia. Iya. Dan wajib atas kita ada selintingan hasad, kita tutup dah kelas. Jangan dipelihara. Gitu. Semua hasad yang buruk itu pasti kisahnya dunia, nggak ada demi akhirat. Semua dunia. Dan dunia itu nggak mesti duit, nggak mesti duit. Anggapan orang, pujian orang itu juga dunia. Misalnya perempuan, ini perempuan banyak hasadnya juga kalau masalah materi dan masalah kecantikan. Ngelihat fulana langsung hasad dia, otomatis auto hasad. Ya. Atau hasad, kesel gitu, apa sih so cantik banget gitu, so imut gitu. Padahal emang imut beneran, so imut banget sih itu si Sule, kok Sule sih? Siapa perempuan nih siapa? Sulaimah. Ya. Bahasa itu nama siapa Sulaimah itu? Baru ada Sulaimah. Salimah, so cantik banget sih, so kecakepan di. Itu biasa ibu-ibu umahat itu. Sampai bibirnya itu dijontor atau bibirnya gini, sebelum ini. Ya. Bibirnya diketimur-timurin gitu loh. Bukan karena iya menjiwa banget. Nah, terus ya itu karena apa? Apa urusan dia coba? Nggak ada urusan. Tapi karena dia tuh pengen seperti dia gitu loh. Seperti si Salimah atau Sulaimah itu. Siapalah namanya terserah antum lah. Ya, pengen seperti itu. Karena seringnya mengharapkan dunia, maka sesering itu juga dia mudah hasad. Kalau kita itu dari awal memang start kita nggak nganggap dunia itu sesuatu yang apa ya, mungkin kita nggak hasad. Cinta, keinginan, cinta. Gini. Hubbus syahwat itu manusiawi. Jangan dimatikan juga gitu loh. Ya, sekarang gini aja ikhwan. Banyak dari pria ikhwan udah ngaji, dengar saudaranya atau ustadz fulan nikah lagi untuk yang dua kalinya, dia yang panas. Walaupun Masya Allah barakallahu, tapi hatinya itu kurang ajar gue dilangkahin. Iya. Lah makanya kan. Iya, bisa panas sendiri. Padahal iya kayak tadi antum bilang nggak ada niatan buat ini, nggak ada niatan tapi kebakar sendiri. Kenapa? Karena selama ini itu yang diinginkan. Nggak kesampaian. Yang kesampaiannya malah si bocil yang bagi dia, lah kok dia duluan?
Langsung habis itu gara-gara hasadnya ke rumah, kemudian ngobrol sama istri udah berubah. Ya. Karena ada kesel dalam hatinya itu. Orang dapat nikmat dan dia kesel dengan orang punya nikmat tersebut. Itu terjadi pada sebagian dari ikhwah pengajian atau manusia yang disebut laki-laki. Iya. Kesel kalau misalnya. Iya. Bisa seperti itu ikhwan. Karena apa? Karena dia pengen. Nah itu karena dia pengen. Jadi emang orang kalau hasad itu emang sesuatu yang dia pengen seperti itu gitu loh. Atau minimal dia nggak pengen fulan seperti itu gitu. Dia pengen dirinya seperti itu. Atau minimal fulan janganlah seperti itu gitu. Jadi yang dia tahu keutamaannya gitu loh. Kalau nggak ada keutamaannya ngapain kita hasad? Ya kan? Coba antum misalnya ngelihat pemulung, iri sama pemulung, nggak ada iri. Iya, antum jalan-jalan ke SCBD ketemu orang Citayam, nggak ngiri antum, karena ngapain anang ngiri? Anda nggak mau seperti dia, iya. Harusnya dia lah ngiri seperti antum, kerja benar, ada seragam kerjanya, kemudian punya teman-teman yang baik, daripada nggak ada pekerjaan, cuman jadiin zebra cross catwalk kan lucu. Coba, jadi orang hasad itu adalah yang dia yang pengen seperti orang yang punya keutamaan itu gitu loh. Bukan kebalik, yang punya keutamaan hasad sama yang nggak punya keutamaan. Nggak mungkin. Ada nggak di antara antum iri pengen jadi kecoa? Nggak ada. Kecoa aja nggak mau jadi antum. Lah, antum nggak bakal mau jadi kecoa karena apa? Keutamaannya apa? Nah, tadi itu karena kita itu pengen mempunyai keutamaan itu, makanya kita selentingan langsung hasad. Iya, ada teman bisa ngomong bahasa Arab langsung sebel dia karena dia pengen bahasa Arab. Apakah ini wajar? Ini wajar. Semua dari kita punya seperti itu. Tetapi kita harus menetralisirnya segera. Jangan dipendam, jangan dipelihara. Apalagi nanti disemburkan pada suatu ketika, nggak usah. Doain aja keberkahan. Begitu ikhwan. Begitu Mas Bro. Waalaikumsalam. Ada lagi ikhwan? Setelah itu kan udah hasad nih misalnya. Masih aja hasad kan udah nasehatin tadi. Kok masih aja? Setelahnya belum. Belum. Setelahnya belum. Tadi penyebabnya misalnya. Ya, terus masih hasad kan ini. Spontan hasad. Nah, dicap berdosa itu ketika dia merasakan hasad apa setelah dia lampiaskan hasadnya? Ketika dia memeliharanya atau melampiaskannya. Salah satu dari dua ini. Memelihara hasad dalam artian dia membiarkan hasad itu terus di hatinya tanpa dia berharap baik pada orang itu dosa. Walaupun dia simpan, dosa. Karena pada suatu saat itu akan jadi sekam yang panas gitu. Kesel di dada dia. Nah, kalau dia lampiaskan itu lebih buruk lagi gitu loh. Ya. Tapi orang yang terpuji, orang yang menyembunyikannya dan mendoakan baik-baik. Walaupun memang hatinya mangkal tapi berusaha untuk menyembunyikan dan berusaha menetralisir dengan doa-doa. Gitu. Ya. Antum melihat anak selama ini hasad enggak sama antum? Kira-kira? Belum. Bukan belum. Emang enggak ada yang apa yang bisa dilakuin dari antum, makanya anak enggak ngapain ngiri sama antum gitu kan? Iya. Gitu. Belum. Janganlah, anak juga enggak mau. Iya, kalau kita pun hasad pilih-pilih orang lah kita hasadin, enggak sembarangan. Iya. Doanya apa Ustaz? Biar enggak hasad. Biar enggak hasad. Ada beberapa doa umum ya, bukan sampai lafal. Enggak, kalau misalnya yang di hadis atau di Al-Qur'an khusus hasad gitu, Anda tidak tahu. Untuk berlindung kepada Allah dari penyakit hasad, Anda tidak ingat atau tidak tahu. Tapi kalau misalnya doa global yang tercakup di dalamnya itu, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Dari mananya tuh syahidnya? Syukrika, dari syukur. Kadang-kadang hasad itu sebabnya adalah kita kurang syukur dengan apa yang kita punya. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena hasad itu merupakan penyimpangan. Kemudian juga Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkanlah kepada diri saya ketakwaannya dan bersihkanlah diri saya. Engkau sebaik-baik yang membersihkan. Apalagi doanya? Apalagi doanya? Yang insya Allah bisa membuat hati kita lebih bagus. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bisa juga bisa. Artinya ini tapi saya harapnya nggak tahu yang jangan jadikan kedengkian di hati terhadap orang-orang. Itu gimana? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ahsant jazakallahu khairan. Ghil di sini dia mencakup segala yang negatif tentang orang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya. Ahsanta, ya itu ya. Ghil itu bisa bughd. Bughd itu kebencian, murka. Bisa juga hasad, karena hasad ada sisi kemurkaan juga. Bisa juga dia berupa apa ya? Merasa tersakiti oleh orang. Atau pengen menyakiti orang gitu loh. Bisa. Jadi ghil tapi ghil itu berkisar apa? Kemurkaan dan kedengkian. Ya, bisa. Ghilal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim atau apa. Ghilal di juz 28 kalau enggak salah. Al-Hasyr, ya. Ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina walladzina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Al-Hasyr. Ahsanta. Barakallahu fiik. Karena malah tidak ingat ayat tersebut. Ya, menunjukkan lemahnya hafalan Anda juga mungkin menunjukkan terlalu banyak maksiat sehingga kita banyak lupa ya dengan ayat-ayat. Ya, taib seperti itu. Itu di antara kelanjutannya kalau misalnya terjadi hasad, banyak berdoa dan apakah antum memilih mendekati orang yang antum hasati atau antum menjauh? Itu nisbi, relatif, tergantung dengan kadar hasad dan pertimbangan antum bagaimana. Kalau dengan mendekatinya itu melatih antum supaya menghilangkan hasad dan antum tabayun, maka tafadhol lebih dekat biar hilang itu hasadnya. Bahkan bisa lebur dengan salaman dan assalamualaikum dan salaman tatap mata dan baik-baik, insya Allah hilang hasad itu. Karena di antara salaman itu, di antara faedah salaman adalah menghapus dosa-dosa antara kita. Masya Allah, langsung dipraktekin, Masya Allah. Iya. Iya. Nah, atau bisa menjauh kalau konteksnya memang ketika antum mengerti kalau makin dekat makin mangkel, ya. Maka oke, menjauh dan lupakan. Bismillah. Ya. Seperti itu, ikhwan. Wa iyyakum jazakallahu khair. Baik. Cukup insyaallah, ya. Kalau misalkan kita punya dosa ke orang, terus orang itu udah memaafkan kita sebelum kita meminta maaf. Masya Allah. Mempunyai kewajiban untuk meminta maaf atau gimana? Tapi antum bilang maaf sama dia. Enggak, kita belum meminta maaf tapi dia udah memaafkan gitu. Apakah kita masih punya kewajiban untuk meminta maaf? Enggak, kalau dia memang mengatakan saya maafkan kamu, ya udah kita nggak wajib minta maaf. Kalau misalkan saya nggak tahu gitu, tapi dia udah ridho gitu. Antum minta maaf aja untuk memastikan. Atau semuanya tanya, saya udah maafin belum? Kalau belum saya minta maaf nih. Gitu. Belum ngomong nih belum maafin, biasanya gitu kan. Kalau ngomong kayak gitu, nggak jadi maafin itu kayak gitu. Kayak ini orang nih kayak ngeselin juga deh kayaknya. Baru sama maafin. Kalau memang antum tahu dia memaafkan antum, ya khalas. Tapi lebih afdal antum tetap minta maaf. Karena boleh jadi seseorang itu memaafkan dari awal tidak komplit kadang-kadang. Inisiatif sendiri untuk memaafkan itu lebih berat daripada melihat orang minta maaf sama kita. Iya, lebih berat. Kadang berusaha untuk memaafkan tanpa dia minta maaf, kita maafkan. Dan terus yang orang kita maafkan, dia diem aja pula gitu.
Itu kadang awalnya kita ikhlas maafkan, tapi lama-lama kok jadi kesel lagi ya gitu kan. Maka antum minta maaf. Iya, antum minta maaf. Jangan mudah terperdaya dengan perkataan nggak apa-apa, ana maafin antum, ana udah maafin antum. Antum ngomong terserah, tapi ana selalu maafin antum. Ya, apalagi seorang pacar misalnya. Iya. Atau istri. Antum kenapa sih? Enggak, antum kenapa sih? Pak ini siapa sih, Pak? Iya. Khalil, masya Allah Khalil, masya Allah. Tuh saking sayangnya sama antum, masya Allah. Iya. Nah, tadi sampai mana tadi anda sampai lupa loh ngomong apa sampai lupa beneran antum. Iya, saya bilang. Udah Mas nggak apa-apa. Pokoknya apa yang Mas katakan tentang aku selalu maafkan Mas. Jangan langsung terperdaya. Oh gitu. Wah, masya Allah. Istriku masya Allah. Jangan terperdaya dengan perkataan manis lawan jenis walaupun suami istri. Kadang-kadang tetap nggak bisa memaafkan full. Maka minta maaf kalau punya salah. Afwan. Ya. Tapi aku udah maafin loh Mas. Iya, tapi kan merupakan hak telinga kamu adalah mendengar permintaan maafku. Masya Allah. Iya. Ajaib kan? Ya, itu anak ajarin tuh supaya lebih romantis gitu, masya Allah. Ya Allah Mas bersyukur itu punya mas yang seperti itu. Iya. Iya. Siapa sih? Enggak tahu tuh. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.